Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas isu tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang memberatkan rakyat. Namun, sebelum itu, perkenalkan nama saya Anastasia Josephine dengan NIM 2130 2070 2127. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Adapun tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi, isu yang akan saya bahas pada video kali ini adalah isu tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang memberatkan rakyat. Baik, sekarang kita mulai dari fenomena kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM adalah fenomena global karena hampir semua negara, termasuk produsen besar minyak dunia, seperti Arab Saudi juga telah melakukannya. Bahkan, harga BBM di Indonesia lebih murah ketimbang produsen minyak utama, yaitu Arab Saudi. Kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite, solar, dan Pertamax ke program perlindungan sosial sebagai desain yang tepat untuk APBN. Sebab, hal tersebut mewujudkan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat rentan. Ramainya pemberitaan soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini diawali di bulan September, menyebabkan masyarakat mengalami apa yang dikenal sebagai panic buying. Di beberapa daerah, masyarakat berbondong-bondong mengantri di SPBU untuk membeli BBM sebelum harganya naik. Antrean panjang terjadi hampir di semua SPBU di Indonesia. Salah satu penyebab utama dalam kenaikan harga BBM di Indonesia adalah melonjaknya harga minyak dunia. Tentunya, hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh pelosok dunia. Dari fenomena kenaikan harga BBM ini, berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran, yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, PT Pertamina Patraniaga merupakan sumber utama BBM kita, khususnya di Indonesia, dan belum ada pesaing dari luar. Sehingga, PT Pertamina Patraniaga bisa disebut pasar monopoli, karena menguasai pasar minyak pelumas yang ada di Indonesia. Dan hak monopoli ini didapat dari pemerintah karena PT Pertamina tersebut merupakan salah satu BUMN yang bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu menguasai aset vital negara, sehingga dapat dikatakan pasar monopoli karena merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Menurut Tomansoni Tembunan dan Wilson R.G. dalam buku Hukum Bisnis tahun 2019, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Sekarang kita masuk ke dalam teori yang relevan. Dapat dikatakan pasar monopoli karena pasar monopoli merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Teori pasar monopoli menurut Tomansoni Tembunan dan Wilson R.G. dalam buku Hukum Bisnis 2019 adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Namun, dari kelebihan yang kita lihat, pasar monopoli juga memiliki kekurangan, yaitu adanya kemungkinan perusahaan
tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien, karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Peran pemerintah dalam kenaikan BBM, yaitu pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai tambahan bantuan sosial dalam bentuk pengalihan kebijakan subsidi agar dampak dari kenaikan harga BBM tersebut tidak membebani masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Kepala negara mengungkapkan, sebenarnya ia ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau, namun anggaran bersubsidi berikut kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan akan meningkat terus sehingga semakin membebani APBN. Terlebih, menurut catatannya, 70% subsidi rupanya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Jadi, dapat kita simpulkan, penyesuaian harga BBM sudah pasti akan berimbas terjadinya inflasi dengan naiknya harga barang atau jasa. Hendaknya, kita tidak perlu panik dan tetap berpikir jernih dalam menghadapinya. Yang perlu kita jalani adalah bergaya hidup hemat, sehat, dan tetap bahagia. Kita dapat menjalani hidup lebih hemat dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalkan untuk aktivitas dengan jarak tempuh yang dekat, kita bisa berjalan kaki atau bersepeda. Selain mengurangi biaya BBM, lebih sehat dan dapat mengurangi polusi udara. Dengan penyesuaian harga BBM, mari kita terapkan jiwa gotong royong. Diharapkan golongan mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, membayar pajak, dan kewajiban lainnya dengan kesadaran tinggi. Sekian pembahasan dari topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dari data yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi, dapat kita simpulkan, penyesuaian harga BBM sudah pasti akan berimbas terjadinya inflasi dengan naiknya harga barang atau jasa. Hendaknya, kita tidak perlu panik dan tetap berpikir jernih dalam menghadapinya. Yang perlu kita jalani adalah bergaya hidup hemat, sehat, dan tetap bahagia. Kita dapat menjalani hidup lebih hemat dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalkan untuk aktivitas dengan jarak tempuh yang dekat, kita bisa berjalan kaki atau bersepeda. Selain mengurangi biaya BBM, lebih sehat dan dapat mengurangi polusi udara. Dengan penyesuaian harga BBM, mari kita terapkan jiwa gotong royong. Diharapkan golongan mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, membayar pajak, dan kewajiban lainnya dengan kesadaran tinggi. Sekian pembahasan dari topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dari data yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.